Halo peserta didik, salam sehat. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Kita berjumpa lagi bersama saya, Pak Yungki. Kita akan belajar IPS bersama. Semoga menyenangkan. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Bagaimanakah perubahan masyarakat Indonesia pada saat itu? Penasaran? Kita kupas tuntas bersama. Berawal dari politik divide et impera, yaitu politik adu domba yang dilakukan Belanda, di mana mereka ingin memecah belahkan bangsa Indonesia dengan menghasut kerajaan yang ada untuk berperang. Jika Belanda di pihak yang menang, mereka akan meminta imbalan berupa monopoli perdagangan. Kalian tentu sering mendengar istilah monopoli, kan? Apakah yang disebut dengan monopoli? Ada yang bisa menjawab? Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan. Nah, bagaimanakah dampak monopoli? Bagi pelaku perusahaan, monopoli sangat menguntungkan. Karena apa? Karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual sendiri. Sebagai contoh, pada saat melakukan monopoli rempah-rempah di Indonesia, VOC, kongsi dagang atau perusahaan Belanda itu, membuat perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Isinya, setiap kerajaan hanya mengizinkan rakyat menjual hasil bumi kepada VOC. Karena produsen sudah dikuasai oleh VOC itu sendiri, maka pada saat rempah-rempah dijual, harganya sangat turun. Sebaliknya, VOC menjual kembali ke Eropa dengan harga yang sangat tinggi. Apakah kalian pernah mendengar kerja paksa? Pada masa penjajahan Belanda, kerja paksa disebut dengan rodi. Jika ditanya, apakah kalian mau kerja dipaksa? Pasti semuanya menjawab tidak mau. Tetapi berbeda dengan kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu. Mereka dipaksa untuk bekerja. Apa yang terjadi pada saat itu dan apa saja yang dikerjakan? Kita simak pada slide berikut ini. Nah, kalian bisa lihat gambar yang tertera dalam tayangan itu. Ada dua gambar peta dan juga seorang tokoh. Siapakah dia? Dia adalah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, yang kerap disapa dengan Daendels. Beliaulah yang mencetus adanya kerja paksa ini, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu diwajibkan untuk membangun jalan pos sepanjang Anyer sampai Panarukan. Kalian tahu berapa panjang jalan itu dibangun? Bayangkan, 1000 km pembangunan jalan raya tersebut dari Anyer sampai Panarukan. Kalau kita bandingkan ya seperti Pontianak Putus Sibau, PP pulang pergi. Nah, itu jalan yang dibangun di bawah pemerintahan Daendels pada saat itu. Apa tujuan dibangunkan jalan raya pos ini? Tujuannya adalah untuk kepentingan militer pemerintah kolonial. Jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi. Hingga sekarang manfaat jalan itu masih dapat kita rasakan. Setelah sistem kerja paksa berakhir, maka kebijakan selanjutnya adalah sistem tanam paksa atau kultur stelsel. Di bawah pemerintahan Johannes van den Bos, kebijakan ini diterapkan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Belanda menghadapi kesulitan keuangan dalam menghadapi masyarakat Indonesia yang pada saat itu bergejolak. Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberlakukan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia. Apalagi pelaksanaannya penuh dengan penyelewengan sehingga makin menambah penderitaan rakyat Indonesia.
Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakyat tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataannya, selalu lebih bahkan sampai setengah bagian dari tanah yang dimiliki rakyat. 2. Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan. 3. Waktu untuk kerja wajib melebihi dari 66 hari dan tanpa imbalan yang memadai. 4. Tanah yang akan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak. Penderitaan rakyat Indonesia akibat kebijakan tanam paksa ini dapat dilihat dari jumlah angka kematian rakyat Indonesia yang tinggi akibat kelaparan dan penyakit kekurangan. Kalau tadi kita berbicara mengenai kebijakan kolonial Belanda, sekarang kita akan berbicara mengenai kebijakan pemerintahan Inggris. Bagaimana Inggris dapat menguasai Indonesia? Begini ceritanya. Pada masa itu terjadi perang di Eropa antara Prancis dan Belanda. Pemimpin Belanda, Willem V, berhasil lolos dari serangan Prancis dan melarikan diri ke Inggris. Beliau kemudian mengeluarkan maklumat yang memerintahkan para pejabat jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini dimaksudkan agar jajahan Belanda tidak jatuh ke tangan Prancis. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto mentantangkan Thomas Stamford Raffles untuk menangani wilayah Indonesia. Kemudian beliau menetapkan atau menerapkan sistem sewa tanah. Sistem sewa tanah tersebut memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. 2. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. 3. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. 4. Bagi yang tidak memiliki tanah, dikenakan pajak kepala. Demikianlah pembahasan kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya. Salam sehat. Goodbye.